Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Buktinya hari ini kita bisa menyimak video pembelajaran bersama-sama. Gimana nih? Sholatnya lancar? Jangan lupa sholat 5 waktu ya. Tambahin juga sholat duhanya. Semoga kita semua diberi kemudahan sama Allah untuk belajar. Sebelum belajar, baiknya kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hai, bertemu lagi bersama Bunda di pelajaran tematik. Kali ini kita ganti buku. Buku yang akan kita gunakan adalah buku 5D yang berjudul Sehat Itu Penting. Siapkan buku dan alat tulisnya ya. Bismillah, kita masuk ke tematik tema keempat, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, menjelaskan pengertian pantun dan ciri-cirinya. 2. Mengetahui organ dan sistem peredaran darah manusia dan hewan. Yang ketiga, mengetahui lagu-lagu bertangga nada diatonis mayor dan minor. Materi pembelajaran kita hari ini, yang pertama, pantun. Yang kedua adalah sistem peredaran darah. Yang ketiga adalah tangga nada diatonis. Pantun. Goes. Raya, pelan sekali kamu mengayuh sepedamu. Iya, santai Gor, sambil menikmati udara segar. Coba, lihat kemampuanku mengayuh sepeda. Wah, tak kusangka, cepat juga kamu mengayuh sepedamu. Iya, tubuhku kan kuat. Makan durian 1/3. Sedap nikmat, dibagi rata. Jikalau rajin berolahraga, sehat kuatlah tubuh kita. Pandai berpantun pula kamu rupanya. Aku malah baru tahu kalau itu namanya pantun. Aku balas pantunmu ya. Dengar lagu berirama, tertawalah adik sayang. Main sepeda bersama-sama, badan sehat, hati senang. Ngomong-ngomong, apa sih pantun itu? Pantun jenis puisi lama, berasal dari kata petuntun. Dalam bahasa Minangkabau berarti petuntun. Dalam bahasa Jawa itu parikan. Kalau dalam bahasa Batak itu upasa. Pantun terdiri atas 4 larik atau baris. Setiap baris berisi 8-12 suku kata dengan sajak akhir berpola AB, AB atau AA. 2 baris pertama disebut sampiran. Kalau 2 baris terakhir merupakan isi pantun. Pantun merupakan ungkapan perasaan dan pikiran yang disusun dengan kata-kata sehingga menarik untuk didengar. Oh iya, guru kita kan sering tuh berpantun. Kamu masih ingat gak salah satunya? Ingat dong, beli unta ke negeri Arab.
Mudah-mudahan jadi konglomerat. Jadilah anak yang bertanggung jawab. Kelak bahagia dunia akhirat. Gimana? Keren, Tagor. Kamu masih ingat? Alhamdulillah, Raya. Macam-macam pantun. Yang pertama ada pantun anak-anak. Contohnya, akar alang entah menghilang, tumbuh bukan sebagai tanaman. Hati senang bukan kepalang, bermain bola bersama teman. Berikutnya ada pantun muda. Ini pantun untuk remaja atau anak-anak yang lebih dewasa. Misalnya, padang berbunga dalam rimba, angin menderu dari kota baru. Badan lama tidak bersua, kinilah kita baru bertemu. Yang berikutnya ada pantun tua. Ini pantun untuk orang yang lebih tua. Tingkap papan kayu persegi, sampan sakat di pulau angsa, indah tampan karena budi, tinggi derajat karena bahasa. Contoh pantun yang lain bisa kalian simak di halaman 16 buku tema 5D. Kegiatan bersepeda termasuk salah satu olahraga yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Contoh manfaatnya adalah dapat melancarkan peredaran darah dan menguatkan jantung. Sistem peredaran darah. Organ peredaran darah yang pertama adalah jantung. Jantung manusia terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Di antara serambi dan bilik terdapat katup atau klep. Katup ini berfungsi untuk mencegah agar darah tidak kembali lagi ke bilik ketika bilik jantung memompa darah. Yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah kita ada 2, yaitu nadi atau arteri, yang kedua balik atau vena. Pembuluh nadi merupakan pembuluh yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh balik adalah pembuluh yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik. Kalau pembuluh nadi, aliran darah keluar dari jantung, membawa darah bersih yang kaya akan oksigen, kecuali arteri pulmonalis. Dindingnya tebal, kuat, dan elastis. Terletak di bagian dalam, denyut terasa. Jika terluka, darah memancar, memiliki satu katup di dekat jantung. Sedangkan pembuluh balik, aliran darahnya menuju dari jantung, membawa darah kotor yang kaya akan karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis. Dindingnya tipis dan kaku, terletak di dekat permukaan kulit, denyut tidak terasa. Jika terluka, darah menetes dan memiliki banyak katup. Fungsi organ peredaran darah. Yang pertama, serambi kanan fungsinya untuk menerima darah kotor karbon dioksida dari seluruh tubuh. Bilik kanan memompa darah kotor yang kaya akan karbon dioksida dari jantung ke paru-paru.
Serambi kiri berfungsi menerima darah bersih yang kaya akan oksigen dari paru-paru. Bilik kiri memompa darah bersih yang kaya akan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan paru-paru berfungsi sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Peredaran darah besar, yaitu peredaran darah yang berasal dari jantung menuju seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Berikut urutan perjalanan darah pada peredaran darah besar. Darah yang mengandung kaya oksigen dari bilik kiri dipompa melalui aorta, kemudian menuju ke arteri, dialirkan ke bagian tubuh atas dan bagian tubuh bawah. Di tubuh terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Kemudian darah ini mengalir melalui vena dan kembali ke jantung melalui serambi kanan. Peredaran darah kecil, yaitu peredaran darah yang berasal dari jantung menuju ke paru-paru, kembali lagi ke jantung. Berikut perjalanan darah pada peredaran darah kecil. Darah yang mengandung banyak karbon dioksida dari bilik kanan dipompa melalui arteri pulmonalis, kemudian masuk ke paru-paru. Di paru-paru terjadi pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen. Kemudian darah dialirkan melalui vena pulmonalis, lalu masuk ke serambi kiri. Tugas kita hari ini adalah menghitung denyut jantung. Sediakan stopwatch. Hitung jumlah denyut nadi 1 sebelum berlari. Jadi dalam waktu 1 menit sebelum kalian berlari, jumlah denyut nadi kalian ada berapa? Setelah berlari-lari 5 menit, hitung dalam 1 menit jumlah denyut nadi kalian setelah berlari. Setelah berlari-lari 10 menit, hitung jumlah denyut nadi kalian. Tuliskan hasilnya pada buku paket tema 5D halaman 11, foto dan kirimkan melalui Google Classroom. Sistem peredaran darah terbuka yang ada pada hewan, misalnya pada serangga. Organ peredaran darah serangga terdiri atas jantung dan pembuluh arteri. Jantung pada serangga memiliki bentuk tabung dan memanjang. Sistem peredaran darahnya dimulai dari jantung, pembuluh arteri, rongga tubuh, jaringan tubuh, dan kembali ke jantung. Sistem peredaran darah tertutup misalnya ada pada hewan vertebrata seperti Pisces, reptilia, aves, dan mamalia. Sistem peredaran tertutup artinya sistem peredaran darah ke seluruh tubuh yang melewati pembuluh kapiler darah. Sistem peredaran darah tertutup yang ada pada Pisces, misalnya ikan. Organ peredaran darah ikan yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung ikan terdiri dari 1 bilik dan 1 serambi.
Pembuluh darahnya juga terdiri dari arteri dan vena. Dimulai dari bilik, pembuluh arteri, insang, ke seluruh tubuh, pembuluh vena, dan ke serambi. Jadi, organ peredarannya juga sama, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung amfibi terdiri dari bilik, serambi kiri, dan serambi kanan. Pembuluhnya juga sama, terdiri dari arteri dan vena. Reptilia, organnya adalah jantung dan pembuluh darah. Jantung reptil terdiri dari bilik kiri, bilik kanan, serambi kiri, serambi kanan. Dia juga punya dua pembuluh, yaitu arteri dan vena. Adalah aves. Contohnya adalah burung. Organ peredaran darah aves yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung terdiri dari bilik kiri, bilik kanan, serambi kiri, serambi kanan, dan pembuluh darahnya juga sama, terdiri dari pembuluh arteri dan pembuluh vena. Organ nada diatonis. Kalau jantung kita sehat tadi, maka peredaran darah kita juga lancar. Salah satunya juga yang membuat peredaran darah kita lancar adalah suasana hati kita. Kalau suasana hati kita bahagia atau senang atau nyaman, peredaran darah juga akan lancar. Salah satunya kita pelajari tentang lagu dan musik. Tangga nada diatonis terdiri dari dua jenis, yaitu mayor dan minor. Tangga nada diatonis terdiri atas 7 nada. Nada diatonis mayor memiliki interval 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Sifatnya riang gembira, bersemangat, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do, dengan contoh lagu Indonesia Raya, Hari Merdeka, Garuda Pancasila, Maju Tak Gentar, dan Halo Halo Bandung. Tangga nada diatonis minor intervalnya 1,5, 1, 1,5, 1, 1. Sifatnya sedih, kurang semangat, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la. Contoh lagunya adalah Gugur Bunga, Syukur, Tuhan, dan Bubui Bulan. Yeay, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita, apalagi tadi tentang organ peredaran darah manusia. Itu sangat bermanfaat kalau kita tahu, jadi kita bisa menjaganya supaya semuanya tetap berjalan dengan lancar. Amin. Sudah menyimak pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.